Tes dulu, tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah, Bapak Kusnawan Syarif. Yang saya hormati Bapak guru, ibu-ibu guru. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa memenuhi undangan dalam rangka memberikan sosialisasi denominasi aksi nyata maupun 1.4 tentang budaya positif di SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan. Salawat dan salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru dan semuanya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMK Muhammadiyah, Bapak Kusnawan Syarif. Yang ketiga yaitu pemaparan tentang budaya positif. Yang kedua yaitu tentang kegiatan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru ini. Yang ketiga yaitu restitusi yang akan disampaikan oleh Pak Ali Hamid, dan yang terakhir adalah tanya jawab dan terakhir doa. Mari kita buka acara pertama yaitu pembukaan. Kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan, Bapak Kusnawan Syarif. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Pak Ikram atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ibu Bapak calon guru penggerak, juga rekan-rekan sekalian yang pada pagi hari ini menyempatkan hadir mengikuti acara paparan dari yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan ke-10. Puji syukur alhamdulillah di sekolah kita hari ini dapat giliran 3 orang untuk masuk dalam kegiatan guru penggerak, dan alhamdulillah semuanya sesuai dengan yang diinginkan dari pemerintah. Kalau tahun kemarin 1 orang Bu ya, nah, hari ini bertambah lagi menjadi 3. Mudah-mudahan ke depan ini kita nambah lagi. Nah, harapan kami sebagai kepala sekolah, juga rekan-rekan yang ada di sini, bahwa nantinya ilmu yang didapat, gagasan-gagasan yang ada, dan ide-ide yang nanti muncul itu dapat bermanfaat bagi sekolah. Mengingat yang namanya budaya positif itu sebetulnya dari bangun tidur sampai mau tidur itu selalu ada. Nah itu, jadi sebagai guru mestinya pada saat dulu mungkin mengalami masa pendidikan, kita kenal dengan namanya 4 kompetensi pokok, yang salah satunya adalah kompetensi sosial, ya kan? Nah, harapan kami sekali lagi dari kompetensi-kompetensi yang ada ini dikembangkan melalui rangkaian kegiatan guru penggerak, itu budaya positifnya betul-betul muncul.
dan betul-betul bisa menjadi penggerak baik bagi siswa kita utamanya, karena sasaran jelas siswa, kemudian bagi Bapak Ibu guru sekalian, rekan sejawat, dan yang paling penting lagi itu bermanfaat bagi masyarakat. Itu. Memang ini salah satu keberatan atau salah satu tugas berat yang mau tidak mau harus dipikul oleh seorang guru. Saya agak prihatin juga ketika di kampung ada seorang guru ditanyai tentang satu rujukan permasalahan, orang iso jawab. Apa meneh dikongkon dadi RT. Angkat kaki, bukan tangan, kaki. Nah, itu dengan tegas menolak. Jadi ini sangat kita sayangkan. Kenapa? Karena yang seperti ini bukan contoh yang baik bagi masyarakat. Karena tidak enaknya guru itu selalu kadang di masyarakat itu menjadi rujukan. Itu. Nah, guru agama nggak tahu kalau orang kita itu guru agama, tapi banyak orang tanya tentang hal yang lain. Katanya ngajar di STM itu, Pak ini ngelas ini gimana, padahal nggak ngajar ngelas. Nah itu karena ngajar di STM pahamnya ngelas. Apa? Tanya masalah itu. Sehingga memang ini perlu kita kita perlu jelaskan, kita perlu jernihkan, tapi juga perlu tambahkan bahwa kompetensi seorang guru itu di samping pokok yang 4 tadi, ada kalanya harus ada kompetensi ekstra. Ekstranya yang apa? Bapak Ibu bisa lihat sesuai dengan lingkungan yang Bapak Ibu tempat tinggali. Itu ya. Jadi sekali lagi harapan besarnya bagi kami di sekolah ini manfaat positif dari pengembangan budaya positif ini yang dilahirkan dari guru penggerak itu muncul, dan itu membuat ruh pendidikan kita itu menjadi lebih terasa. Ya, jadi di tengah-tengah kondisi yang agak kurang stabil sampai saat ini, maka itu sangat-sangat dibutuhkan. Ya, jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu guru, calon guru penggerak ini, harapan kami sekali lagi agar dapat membuahkan hasil yang baik, yang senantiasa kami tunggu. Nah, mohon maaf kalau ada yang kurang. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusnawan ST, selaku Kepala SMK ya. Tepuk tangan berapus. Untuk acara selanjutnya yaitu materi pertama yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ibrahim STMSI, dan materi yang kedua yaitu keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Bu Rini Ismiati SPG, dan yang ketiga materinya tentang restitusi yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Hamid. Sebelum menginjak materi, mari kita tepuk semangat ya untuk SMK Muhammadiyah. SMK bisa, SMK bisa, ya. SMK Muhammadiyah jaya, SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan sejuta prestasi dan inovasi. Ya. Saya SMK bisa, SMK Muhammadiyah jaya ya. SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan Sejuta prestasi. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu guru ya, wajah semangat ya, dan antusias menyambut budaya positif. Ya, kita selalu berbudaya positif ya Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan tentang budaya positif, tapi sebelum itu ya, ini ada lakukan apa yang Bapak Ibu lihat. Modelnya saya di depan. Jadi Bapak Ibu lihat saya. Lakukan apa yang Bapak Ibu lihat, berarti melihat saya. Nanti ya saya akan lakukan ya. Terus kemudian modal pendengaran, modal perhatian. Ini untuk fokus Bapak Ibu pada hari ini. Kira-kira fokus apa kira? Jangan-jangan berangkat ke sekolah masih terbayang di rumah, terbayang dengan istrinya atau yang lainnya. Ini sangat luar biasa. Yang apa dulu ya? Yang atas ya, yaitu lakukan apa yang Bapak Ibu lihat pada saya ya.
Contohnya ya, pegang telinga. Pegang telinga. Pegang telinga. Berarti Bapak melihat saya apa? Nah, hidung ya, dipegang hidung ya. Tapi pendengarannya ya telinga. Tidak fokus ya tadi. Fokusnya benar atau salah itu? Fokus semua tadi ya? Nah, fokus semua. Ya, ini Kecuali saya. Coba kelihatan dulu, kelihatan dua kali. Penglihatan. Ya, pegang dagu. Nah, jadinya mana? Apa itu kuping orang? Dengan tinggi loh. Oke, terima kasih. Pegang jerawat juga ada. Ini orang luar biasa, ini modal pendengaran. Ini ya, Bapak Ibu dikatakan sudah fokus dan konsentrasi selanjutnya. Itu selanjutnya ini kan sudah ya tentang apa yang Bapak Ibu lihat. Sekarang modal apa pendengaran ya, pendengaran. Pendengaran dulu. Nah, ini aja fokus ya. Fokus Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Yang pertama, di dalam setahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan ada yang tanggalnya 31, ada yang 30 dan ada yang 28. Pertanyaannya adalah ada berapa bulan yang harinya ada 28? Siapa yang tahu? Satu. Februari. Siapa lagi? 12 bulan. Fokus ya. Benar ya. Pertanyaannya adalah ada berapa bulan yang harinya ada 28? Februari ya. Berarti setiap bulan itu ada tanggal 28. Berarti mempunyai makna dua ganda itu. Ya, Terserah. Nah, ini luar biasa. Sekarang yang kedua, fokus. Pelajaran akidah akhlak tentang Nabi. Pertanyaannya adalah ada berapa pasang dari tiap hewan yang diangkut oleh Nabi Musa ke dalam kapalnya? Silakan, Pak Edi. Satu pasang. Ada berapa? Bisa alat adalah berapa pasang dari tiap hewan. Dari tiap hewan yang diangkut oleh Nabi Musa ke dalam kapalnya. Ini pelajaran akidah. Kita fokus. Satu pasang. Monggo, Pak Tulis. Yang kapal itu Nabi Nuh, bukan Nabi Musa. Untuk Pak Tulis ya. Ya, fokus. Seto, iki jak bingung apa piye? Ini memang pertanyaannya juga ya. Saya pernah membaca sejarah Nabi. Yang ngangkut itu ya Nabi Nuh karena apa banjir bandang. Kalau Nabi Musa ya, itu untuk umatnya ya. Ini ya konsentrasi. Nah sekarang nih membuat kesepakatan kelas yang kondusif ya. Ini saya ibaratkan maaf Bapak Ibu. Ini forum kelas ya. Kelas khusus Bapak Ibu ketika rapat atau dalam membahas tentang seminar atau dalam kegiatan yang lain. Kesepakatan kelas, ya, kesepakatan bersama ini. Ya. Yang pertama saling menghargai. Pak Kusnawan menghargai Bu Nurul, Bu Bija menghargai Pak Sulit. Nah, ya semuanya saling menghargai. Ya. Yang kedua menjadi pendengar yang baik, mendengarkan. Pak Hadi berbicara, kita dengarkan. Yang kedua, yang ketiga, berpakaian yang rapi dan sopan. Silent HP. Nah, ini bagus ya, pakaian rapi semua. Terus kemudian boleh makan dan minum dengan tenang. Kira-kira selain ini, 1, 2, 3, 4 ada tambahan. Ini kesepakatan. Biar nanti saat materi tidak gaduh, tidak
mendengarkan dan bahkan bermain sendiri. Ini kesepakatan bersama. Intinya apa? Kesepakatan ini tidak menekankan kepanjenengan. Ini harus ini itu ya. Silakan. Ini adalah kesepakatan bersama. Ada? Kalau nggak ada, lanjut. Kira-kira bisa ya? Mudah. Angga silakan ada komentar tambahan sekarang. Oke, bagus ya. Ya. Nah, hello sobat. Nih, disiplin positif. Materinya penyampainya adalah saya sendiri Pak Ikromuddin. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang akan disampaikan oleh Bu ini. Saya sudah ya. Motivasi perilaku manusia saya. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu memberikan keyakinan pada siswa atau peserta didik. Itu akan disampaikan oleh Bu ini, Kristina SPD. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Itu akan disampaikan oleh Bu ini. Yang kelima, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Pak Hamid. Nah, ini di bawahnya, seorang guru yang baik itu harus mampu menjadi toladan. Ing naso sungkolodo positif diri hingga mampu menciptakan budaya positif di sekolah, budaya positif terus didapat dan dijalankan dengan prinsip-prinsip tersebut. Pak Usnawan kemarin memberikan penilaian catatan kepada saya terhadap guru CDP, memberikan contoh teladan yang baik dan ilmunya ditularkan. Nah, ini saya kewajiban saya amalnya sudah disampaikan itu tak tularkan dan contoh. Nah, ini disiplin positif. Ini ada Bu ini, terus kemudian ada peserta didik. Ini yang Bapak lihat apa gambarnya? Ini pakai dasi. Setiap pembelajaran masuk di kelas sudah komitmen bersama. Ketika pelajaran sudah bajunya rapi pakai dasi, terus kemudian mengikuti ya, seperti tadi ya. Jadi rapi semua. Kalau tidak pakai dasi, siswa silakan berusaha biar pakai dasi, pinjam temannya atau beli, atau mungkin bisa kelasnya. Ini menyapu, ini sama aku ya, membersihkan di awal pelajaran, sebelum pelajaran, itu mulai tiket. Setelah pelajaran selesai, terus kemudian di tiket bersama-sama ada jadwalnya. Dan ini yang ketiga, ini adalah foto-foto Bapak Ibu, ya, semuanya rapi, berseragam, ya, pakai berpa, ya. Terus kemudian anaknya pemanasan di lapangan, terus kemudian ini semuanya kompak, ya, disiplin. Ini namanya budaya positif. Disiplin positif apa itu? Yaitu cara membentuk sikap mandiri anak hingga fokus. Fokus pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan-kesalahannya yang dilakukan. Menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Ini namanya disiplin positif, yaitu cara membentuk sikap mandiri anak, ya, fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika. Ya, ini kesepakatan ini anak-anaknya di sini ini. Terus kemudian ini ada 7 disiplin positif. Nah, tujuan disiplin positif yang pertama menjamin adanya pengendalian penyatuan tekad, sikap dan tingkah laku. Yang kedua melatih tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai kebajikan. Ini banyak sekali. Yang ketiga, disiplin diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi tentang tujuan disiplin positif. Jadi kita harus benar-benar apa tujuan dari disiplin itu menjamin. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal.
nilai kebajikan, nilai kebaikan yang sifatnya umum yang pertama, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak Ibu ingin, ya, yaitu punya sifat yang positif muncul. Yang kedua, nilai yang disepakati bersama, di antaranya lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi kita kalau ke Papua, budayanya juga kita harus menghargai dan kita harus sifat positif. Ya. Terus kemudian di Kalimantan, ya, kita juga melihat ibu kota negara Nusantara, karena ini juga tata. Terus kemudian contoh profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa. Terus kemudian, ini yang profil pelajar Pancasila ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profil pelajar Pancasila, karena di budaya Indonesia banyak sekali, ya, ada berapa agama, ada 6, ya. Terus kemudian berkebinekaan global, ya, kita menganut berkebinekaan global, berbeda-beda satu. Yang ketiga yaitu bergotong royong, saling membantu. Dan yang keempat yaitu kreatif. Semuanya, ya, peserta itu harus punya kreatif. Dan yang kelima bernalar kritis. Lalu dalam kegiatan, ya, pelajaran atau apa diberi umpan pertanyaan, ya, biar anak itu kritis. Yang terakhir yaitu mandiri. Siswa diharapkan bisa mandiri untuk bisa mengelola manajemennya sendiri. Ya, ini profil pelajaran Pancasila. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan pentingnya saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid? Kita mau menanamkan murid-murid itu seperti apa? Pada murid-murid Anda di kelas sekolah Anda, kira-kira mau ditanam apa? Terus kemudian misalnya mau ditanam jagung, terus kemudian nanti mengapa? Ini kita diberikan untuk nilai-nilai kebajikan yang Anda rasakan penting ya saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid kita itu mau ditanamkan. Next, ya. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini mungkin ada yang memimpin pemanasan. Terus kemudian ini upacara budaya 17 Agustus kemarin, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Peserta didiknya mau berbaris, kemudian kegiatan yang lain. Terus ini anak IPM, ikatan pelajar Muhammadiyah organisasi, ini saling gotong royong untuk apa? Pelaksanaan kegiatan Islam. Ini ada gambar-gambar yang lain, ya, bersama. Kemudian ada yang dari ketua IPM. 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghargai. Menghargai biar apa? Ya. Untuk menghindari, untuk menghindari, ya. 3 motivasi yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kita harus selalu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa begitu berangkat, ya, harus berprasangka positif bahwa saya akan menuntut dengan baik, maka menurut peraturan pakai dasi, rapi, semua berangkat dengan tertib, tidak telat. Ya. Terus kemudian itu dengan keyakinan sendiri, ya, tidak ada paksaan. Nah, ini sudah termasuk ini. Ya. Terus kemudian mendapatkan ya, penghargaan. Siswa yang baik, siswa yang berprestasi, maka dia pantas untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan tidak harus berbentuk uang, tidak harus berbentuk akal, tapi ucapan juga memberikan motivasi. Bagus, tingkatkan. Kamu anak yang baik, belajarnya, sholatnya, jamaahnya, berdoanya. Yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harus selalu ya untuk apa dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan ketentuan seperti ini, terus kemudian nilainya seperti ini. Ini selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rini Krismiati, materinya tentang keyakinan kelas. Ya, tepuk tangan untuk Bu Rini. Minta tolong ya Pak Ikram ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Apa kabar? How are you? I'm fine. Kalau bahasa Perancisnya saya nggak tahu Pak Ikram. Alhamdulillah Bapak Ibu sehat semuanya, nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, kasih saya senyum dong Bapak Ibu. Oke, yang tadi dulu Pak. Yang tadi saya ingin tambahkan di slide ini. Oke, Bapak Ibu, saya mulai di keyakinan kelasnya nanti nih. Saya ingin tambahkan di sini dulu. 3 motivasi perilaku manusia. Itu kan tadi sudah disebutkan nih sama Pak Ikram. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Bapak Ibu bisa baca semua lah gitu ya. Kira-kira di sekolah ini masih ada nggak anak-anak yang di posisi 1? Banyak. Anak-anak ya? Oke. Bapak Ibu guru ada nggak yang di posisi 1? Ada juga. Oke. Iya, enggak usah semuanya. Yang di posisi 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Anak-anak ada enggak Bapak Ibu? Ada. Bapak Ibu guru ada? Oh, ada. Ya, kita lihat yang 1 kedua. Yang 1 kedua, ini kira-kira untuk mengurangi rasa menghindari ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan penghargaan. Ada enggak salah satu sistem mungkin atau ide gagasan Bapak Ibu untuk mengurangi 2 hal itu? Menyadarkan dengan cara Bapak. Oke, memberikan 1 ilustrasi yang dia alami, berarti berbagi pengalaman. Iya, biasanya kalau orang belum pernah mengalami, nggak tahu gitu ya Pak ya. Oke. Jadi intinya pada posisi 1 kedua, ini sebenarnya belum dari diri, belum penyadaran, tetapi masih motivasi eksternal yang datangnya dari pengaruh luar. Sedangkan yang ketiga, ini sudah penyadaran, sudah internal. Ini gampang nih orang yang kayak gini nih, gitu, ya Pak ya. Kalau yang kayak gini, ada tendensi gitu ya, bahasanya ada tendensi. Nah, yang paling bagus di sini. Maka budaya positif di sini, dari awal Pak Ikram menyampaikan, adalah arahnya ke sini, Bapak Ibu. Memang awalnya pembiasaan. Pembiasaan itu masih mudah. Tapi bagaimana menuju ke penyadaran. Nah, ini yang posisi yang paling bagus di sini. Jadi, dari guru penggerak ini ingin memposisikan bahwa sekolah itu kan berarti warga sekolah, ya Bapak Ibu, ya Bapak. Warga sekolah itu kan berarti guru dan murid itu pada posisi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dan yang mereka inginkan itu bukan budaya yang negatif, mereka inginkan adalah di sini kebajikan universal. Nah, tadi belum dikasih contoh kebajikan universal yang ingin dibentuk di sekolah ini sebenarnya apa sih? Monggo Pak Kus. Nilai kebajikan apa yang ingin dibentuk di SMK Muhammadiyah Pekalongan? Prestasi, Pak Sulis. Insan mulia, berkompeten, mempunyai potensi yang bagus di kompetensinya. Kemudian Pak Puci. Menghargai waktu, bagaimana memanage waktu. Pak Kuncoro. Disiplin, nah ini pas dengan disiplin positif. Pak Angga. Apa sih yang diinginkan di sekolah ini? Pak Angga pengen seperti apa? Nilai kebajikan itu banyak banget. Yang penting positif. Apa Pak Angga? Apa Pak? Kejujuran. Oke, masuk itu. Kemudian Pak Heri. Tata tertib yang baik. Oke, Bu Nabila.
Sopan santun, iya, tata krama kalau dalam bahasa Jawa, Bu Cindy. Kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Kemudian Bu Nurul, religius, sama ya dengan Pak Sulis ya, punya visi yang sama ya, insan mulia dan religius budaya. Tanggung jawab. Bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kepada anak-anak jika kita mempunyai mimpi yang luar biasa. Nilai kebajikan-kebajikan Bapak Ibu ini sudah luar biasa. Tinggal dimunculkan, diaplikasikan, diimplementasikan, kemudian menjadi orang yang diinginkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bareng-bareng ya. Bareng-bareng untuk menuju ke budaya positif lingkungan sekolah. Lanjut Pak Ikral. Keyakinan sekolah, ini sebenarnya keyakinan kelas atau sekolah, kebalik ini. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru atau murid. Tadi di awal Pak Ikram sudah memberikan kesepakatan ketika kita mau mulai sosialisasi atau diseminasi ini gitu ya. Saya pengen Bapak Ibu ada yang sharing dong di kelas dulu. Ada yang sharing untuk keyakinan kelas. Dari kelas Bapak Ibu sudah terbentuk belum keyakinan kelas? Ada? Iya, monggo Pak Sulis. Pengalaman yang pertama bahwa ketika masuk anak-anak ini pada duduk kemudian posisi dan duduk di meja, kemudian banyak sampah di kelas, itu yang kita tanamkan di awal. Nah kemudian yang kedua kita buat kesepakatan, yaitu supaya HP itu awal pembelajaran ketika kami tidak membutuhkan HP dalam pembelajaran itu dikumpulkan di meja paling depan. Itu anak-anak ya, dan itu ternyata memang hasilnya lebih kondusif. Sebab penyakit anak-anak sekarang itu kan legos sebentar buka HP, iya. Pengennya buka HP. Jadi yang kesepakatan untuk saya pertemuan walaupun sebentar HP kalian dikumpulkan. Gitu. Coba dengan kesadaran kalian lakukan. Jadi kesepakatan yang kita buat di kelas seperti itu. Menuju ke pertanyaan selanjutnya Pak Sulis ya. Ketika Pak Sulis membuat kesepakatan tadi yang ternyata memang efeknya luar biasa, apakah itu ada satu kesepakatan yang memang diberikan oleh siswa atau masih dari Pak Sulis gitu? Ya sementara dari dari saya yang kemudian kita tawarkan. Oh gitu, ditawarkan kepada anak-anak. Memaluminya. Oke. Tapi memang untuk dari anak ketika kita minta coba ada keinginan kalian apa, rupanya anak banyak yang lebih memilih diam atau mungkin karena tidak tahu atau mau ambil. Iya, pokoknya masih manut gitu ya. Iya, tapi sudah bagus itu Pak karena sudah diutarakan kepada anak-anak dan ternyata disepakati bersama, tidak satu pihak oleh guru, tetapi anak pun setuju. Sehingga ketika melakukan sesuatu atau mereka ada salah satu yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka mereka harus konsisten dengan atau komitmen dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Bu Cindy, di kelas sudah melakukan kesepakatan kelas, Bu? Oke, bisa diceritakan caranya, Bu? Caranya. Ya, tidak sesuai dengan nilai kebajikan ya. Oke. Karena terbiasa di game ya.
Oh gitu. Sebuah ungkapan kata yang Bermanfaat ya. Bermanfaat dunia akhirat gitu ya. Iya. kamu melakukan satu dosa dengan mengatakan hal itu hal yang kurang baik yang dikatakan oleh orang, maka kamu menutupinya dengan Iya. kalau memang berpahala berarti kamu ada 32 kebaikan. Nanti kalau kata-kata itu berarti ada 32 kebaikan yang kamu sudah buat. Berarti kan itu termasuknya ya itu cara saya untuk Oke, bagus. Nanti untuk masuk ke itu hukuman atau bukan, berarti di posisi apa Pak Ikram? Kontrol guru. Nanti kontrol guru itu ada 5 ya Pak Ikram ya. Apa aja itu Pak Ikram? Penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian ya nanti diisi oleh Pak Ali. Jadi nanti bisa dihubungkan gitu Bu ya, itu termasuk hukuman atau bukan. Jadi ada guru yang 5 posisi kontrol guru itu salah satunya adalah penghukum. Lah nanti masuk yang mana nih yang masuk penghukum, yang mana nih yang masuk membuat anak bersalah. Luar biasa sudah dilakukan Pak Angga. Di kelas sudah melakukan kesepakatan kelas belum sama anak-anak? Sudah. Mungkin untuk pelaksanaannya itu hampir sama. Hampir sama. Hanya saja kalau di Pemkot itu lebih spesifik ke beberapa kesepakatan lain. Misalkan kalau di Pemkot kan banyak prakteknya. Kalau saya itu saya kalau bajunya nggak komplit atau apa, misalkan dari atas ke bawah, atributnya tidak lengkap. Oke, good. Dan itu anak-anak menyetujui ya Pak? Oke, menyetujui. Terus anak-anak menyetujui juga. Oke, ketika awal pembuatan kesepakatan bareng sama anak-anak atau masih dari? Oke, itu benar-benar kesepakatan yang dibikin anak-anak atau jenengan berikan pemantik dulu. Apakah kalian setuju gitu? Kalau setuju berarti itu termasuk kesepakatan bersama. Oke, ya. Misalkan di bengkel itu ada yang kehilangan atau kerusakan suatu barang. Itu kalau memang itu kelompok, itu saya sudah kesepakatan sama anak-anak. Itu kalau kelompokmu berarti itu kamu satu kelompok saja. Iya, tidak tanggung jawab sendiri karena berkelompok. Kita berarti masuk ke gotong royong ya tadi ya. Oke, profil pelajar Pancasila. Ada lagi Pak Angga? Oke, ikut aja. Bu Nurul, sudah pernah melakukan kesepakatan Bu Nurul di kelas sama anak-anak? Sudah, oke. Dan bagaimana kalau kita melakukan kesepakatan di kelas kondusif enggak anak-anak, Bapak Ibu? Kondusif enggak? Kondusif ya. Jadi kesepakatan kelas itu memang penting di awal ketika kita mau memulai suatu pembelajaran gitu ya, baik itu wali kelas maupun pada proses seorang guru, sehingga anak itu tidak merasa dipaksa gitu ya, tetapi memang sudah komitmen bersama sehingga akan memunculkan tadi kesadaran diri. Next Pak Ikram. Nah, ini salah satu cara saya Bapak Ibu. Jadi saya memberikan anak-anak satu kertas, mereka coba menulis sendiri. Saya nggak memancing, saya mencoba mereka untuk kesepakatan kelas seperti apa yang ingin kalian buat di kelas bahasa Inggris gitu. Hanya mereka menulis semua ini. Jadi saya ajak foto di sini. Ini hasil tulisan mereka. Otomatis kan anak-anak biasanya ada ya yang tidak sesuai dengan kebajikan universal. Mereka biasanya kan kalau anak kita suka guyon gitu ya. Nah, otomatis ketika kesepakatan itu dituliskan, saya tawarkan ke anak-anak, apakah kalian setuju dengan kesepakatan ini? Tidak. Ternyata anak-anak memang sebenarnya ya hanya untuk langkah guyon mereka saja, tetapi mereka sudah tahu kebajikan universal yang harus mereka lakukan di kelas. Setiap kelas perlu belajar senang. Ini contoh saja. Berlaku, bersikap positif, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Terus hormat, kami meyakini bahwa sangat ini yang next saya lagi pengen tampilkan di kelas nanti ini Bapak Ibu. Meskipun nanti kelasnya kelas anak-anak STM, SMK, anak-anak bengkel, insya Allah kalau nanti ada waktu ini, insya Allah Sabtu ini mau saya bikin
biar di kelas itu ada tertulis di situ supaya anak-anak ingat gitu ya. Terus ini juga contoh, salah satu contoh kalau tadi ya sama Pak Angga, sebelum lengkap saya minta anak-anak untuk berusaha, ternyata memang efeknya luar biasa. Kalau kelasnya Bu Rini saya harus pakai ini gitu. Itu namanya pembiasaan. Belum ke penyadaran. Insya Allah cita-cita kita kan nanti ke penyadaran. Kalau penyadaran itu berarti kesepakatannya kesepakatan sekolah. Kalau kesepakatan sekolah berarti harus memakai semuanya. Ini maksudnya penyadaran. Karena anak-anak kan masih taraf, ada yang dasinya dibawa saja gitu ya. Pak Heri menemukan itu enggak ya di kelas? Yang dasi, pakai dasinya hanya ketika dibawa saja gitu. Kalau jenengan itu ya praktek ya pakainya ya. Kalau Pak Kun menemukan itu ya Pak ya. Dasinya hanya dibawa saja gitu ya. Karena tidak bisa memakainya. Kalau saya menemukan anak yang tidak bisa memakai dasi, saya minta tolong anak yang lain untuk sadar membantu temannya. Itu salah satu profil pelajar Pancasila untuk saling menghargai. Next. Boleh nambahkan sedikit Bu ini. Yes. Jadi begini. Monggo Pak. Apa yang menjadi pembiasaan? Ya, kebiasaan karakter. Okay. Jadi khusus yang ada di bengkel ini tidak boleh meninggalkan OP. Mau tidak mau. Iya. Contoh, kita ngajar anak kelas, atau kita pakai kacamata, anak biasanya kan tidak mungkin. Mungkin nanti dilengkapi lagi yang seperti ini masukkan ke dalam produksi. Iya. Budaya industri maksudnya. Budaya industri. Setiap kali melakukan operasi suatu pekerjaan itu standarnya ada sendiri. Iya, kalau di bengkel misalnya. Makanya kita kemarin ada dirjen vokasi langsung kita melihat, yang mana ya? Kita ternyata kagum juga kenapa masuk ke ruangan itu harus APD lengkap, berbahan khusus, masker double, pakai kacamata double, kemudian pakai topi sarung tangan komplit. Iya, sepatu pengaman, sepatu bengkel. Begini, ke depan itu supaya anak-anak ini bukan cuma sadar di kelas, tapi sadar di ruang praktek. Iya. Nah, kita tahu di praktek kita seperti ini ya, tapi mungkin di bengkel lain pada saat ini dia bekerja itu jauh lebih disiplin lagi. Karena untuk jangankan menggunakan alat, duduk saja dinilai. Kita masuk ke perusahaan chicken Pak, jangan jago tengker Pak, fit apa? Baru duduk. Ada teman kita kebiasaan dong, ada tempat sampai itu, ambil kolekan di sana, Bapak mohon maaf, benar ya Pak? Nah, ditambah nanti jalan itu pokoknya kalau dia tidak tahu jam, senggol trek bukan salah treknya, dia yang salah. Jadi mohon nanti ditambahkan teman-teman semua. Kalau ada kali mereka ketika masuk ke ruang praktik harus begini. Padahal inti dari SOP itu kan untuk keamanan, safety ya, Pak ya, budaya industri. Nanti kami tambahkan di budaya positif industri. Ya. Oh, kita masuk game ya, biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Game saya gampang ini Bapak Ibu, game tebak warna. Iya. Apa warnanya Pak, Bu? Hijau. Apa Pak Bu? Blue. Oke, blue. Pada tulisannya Bapak Ibu? Tulisannya merah. Merah. Tulisannya merah ya? Yang ditulisan warnanya apa Bapak Ibu? Merah, oke, merah. Iya, dasarnya putih, tulisannya merah. Next. Yang tulisan Bapak Ibu? Iya, fokus. Yang tulisan Bapak Ibu merah, masih fokus. Oke, good. Sudah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Masih fokus di tengah-tengah.
Pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, seperti tadi ya, ketika saya bikin kesepakatan, saya lontarkan ke anak-anak, ada yang bertentangan dengan nilai kebajikan, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada. Kadang anak-anak kalau saya tanya nih Bapak Ibu, saya kadang suka diskusi sama anak-anak. Nggih, Bapak. Untuk menambahkan juga Bu ini supaya kebaikan yang sudah ditimbulkan di kelas itu tidak hanya kesadaran di kelas ini. Nah itu, iya, itu namanya kesepakatan sekolah. Iya. Iya, kalau ini kan masih kesepakatannya kesepakatan kelas, dan bagaimana next kita visinya atau misinya menuju ke kesepakatan sekolah. Penyadaran berarti ya Pak ya, oke. Ya dari pembiasaan lah melalui kepenyadaran. Kebutuhan dasar di sini kira-kira apa ini anak-anak sebenarnya? Kadang melakukan satu nilai yang di luar atau melanggar peraturan itu salah satunya anak-anak kalau saya tanya Bu, saya di sini itu pengen diperhatikan. Iya. Ternyata masuk nanti di kebutuhan dasar manusia. Jadi mereka itu terkadang mau cari perhatian. Karena di rumah saya banyak sering dimarahi gitu. Ya mungkin karena orang tuanya hanya menuntut kamu sekolah yang benar gitu. Jadi terkadang ada anak-anak, tidak semuanya gitu Bapak Ibu, tapi ada anak-anak yang berkebutuhan untuk minta diperhatikan. Pernah menemukan seperti itu Bu Dida? Pernah menemukan siswa yang seperti itu di SMK? Iya, seperti apa Bu Dida bisa diceritakan? Oke. Oke. Jadi mengajak diskusi ya Bu ya. Oke, supaya membuka naluri dulu gitu ya. Oke. Selanjutnya Pak Ikram. Nah, ini kebutuhan dasarnya. Jadi tadi kalau perhatian masuk yang mana ya, Bapak Ibu? Perhatian itu masuk yang mana nih? Iya, ping. Ini juga ping. Ping kasih sayang. Iya. Ping kasih sayang. Ada lagi enggak Pak yang menemukan anak-anak memang pernah diajak diskusi? Biasanya BK ini Pak Sulis sama Bu Nurul ya. Sering ya kalau itu. Kemarin saja saya berbagi pengalaman. Jadi saya enggak banyak di ini, memang di sini langkahnya saya menemukan gitu ya. Berbagi pengalaman dengan anak-anak, kenapa sering terlambat, ternyata memang ada malamnya ya, nyari ikan. Ditinggal ayahnya semenjak SD. Dia harus bertanggung jawab untuk menambah ekonomi keluarga. Jadi, apalagi kalau ombaknya besar, Bu. Saya sendiri sampai, ya Allah, segitunya ya. Ombaknya besar itu saya harus kuat, Bu. Itu. Karena dia anak pertama. BO, Pak, itu. Anak saya itu. Iya, jadi itu kalau itu yang mana ini Bapak Ibu? Kalau itu kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Bertahan hidup. Gitu. Jadi di sini ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nanti Bapak Ibu, mungkin Bu Nafila pernah menemukan yang mana Bu Nafila? Bertahan hidup. Oh, kesenangan. Oke. Iya. Kalau keuangan di sini bertahan hidup. Kesenangan. Anak yang membutuhkan kesenangan biasanya melakukan hal apa Bu di kelas Bu? Membutuhkan perhatian kesenangan itu. Suka main gitu ya. Oke, suka main-main. Iya, itu kebutuhan dasar manusia, dia butuh bermain. Pernah ada nggak sih di Facebook itu? Boleh guru merdeka, baline jam 4, aku raiso layangan gitu ya. Itu memang satu kebutuhan dasar anak ya untuk bermain gitu. Bagaimana Pak? Kalau ke apa ibadah? Kalau itu masuknya tadi ya profil pelajar Pancasila itu masuk ke nilai kebajikan. Itu berarti harus budaya positif yang dibentuk. Iya, kebutuhan dasar. Tapi kan harus kalau itu. Kalau harus gitu kan berarti penguasaan itu. Diharuskan. Dia harus menguasai gitu. Jadi wajib untuk melakukan.
Itu kebutuhan dasar. Menang-menang gitu. Iya, bukan ini bukan penguasaan menang-menangnya sendiri. Oh enggak, ada lagi Pak Heri mungkin? Mana Pak? Kebebasan mungkin ya Pak ya? Tegar mutaper ya. Oh iya. Ini hafal lu tegar mutaper. Iya, nih minta kebebasan kalau dia supaya bebas terus gitu ya. Ya nanti pakainya perhatian itu memang khusus. Tiap anak itu memiliki perhatian yang khusus. Ada anak yang memang sudah sampai jauh, ada anak yang memang masih harus naik sepeda, yang lain sudah naik pesawat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus bisa membedakan kebutuhan dasarnya. Next. Nah, studi kasus ini saya sendiri, Bapak Ibu. Studi kasusnya, ya Allah, gampang banget. Simple banget. Bisa dibacakan, Pak Puci. Bacakan, Pak Puci. Guru ini, guru maupun bahasa Inggris, membuat kesepakatan kelas pada setiap kelas yang diajarnya. Satu dari kesepakatan kelas tersebut, yakni menyampul buku bahasa Inggris dengan warna coklat. Guru ini memberikan deadline pertemuan kedua buku sudah bersampul coklat. Coklat itu. Selanjutnya, guru ini menemukan satu kelas yang hampir semuanya belum disampul pada pertemuan kedua. Stop Pak Ikram, jangan lanjut. Kalau Pak Puji menemukan misalnya ini Bu Rininya jadi Pak Puji gitu ya. Apa yang akan Pak Puji lakukan? Kalau saya menemukan hal semacam itu sudah terjadi kesepakatan, saya meminta kepada mereka konsekuensinya disepakati bersama. Apakah hari itu harus segera membeli buku atau dengan sanksi? Nah, itu juga saya lakukan kesepakatan. Oke, berarti bisa dengan solusinya dengan membeli segera semuanya, kemudian mendapatkan sanksi. Next, Pak Ikral. Nah, saya menemukan anak-anak, saya komunikasi sama anak-anak, alasannya lupa. Biasa ya, nggak ada yang lebih keren dari lupa gitu ya. Belum beli sampul. Menanyakan sampul harganya berapa. Apakah di koperasi ada, Bu? Tidak bisa menyampul sendiri, Bu. Ini yang mereka alami, Bapak Ibu. Iya. Dan yang paling tidak lupa itu ini nih. Alasan pertama, lupa. Itu yang mereka saya temukan. Beberapa dari alasan tersebut terdapat kebutuhan murid yang belum terpenuhi sepenuhnya. Belum membeli sampul, alasan tersebut merupakan salah satu belum terpenuhinya kebutuhan akan kasih sayang dan perhatian. Lupa merupakan salah satu alasan karena belum terpenuhinya kebutuhan kebebasan. Apakah di koperasi ada, Ibu? Belum terpenuhinya kebutuhan penguasaan. Dengan memenuhi kebutuhan dasar tersebut, maka akan mempengaruhi murid dalam tumbuh secara optimal. Sebenarnya itu kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Saya tidak nyari solusi, tapi anak saya pancing untuk mendapatkan solusi. Dan di kelas itu saya mengajar jam 1:30 sampai sore. Ada yang uang sakunya sudah habis, ada yang masih. Akhirnya apa? Ada 2 anak yang mendapatkan solusi di situ. Next, Pak Ikram, coba. Ada nggak di situ? Nah, ini yang ini. Ini mendapatkan satu solusi. Nanti ada videonya Bapak Ibu. Iya, akhirnya mereka mendapatkan solusi. Coba kita cari videonya Pak. Next belakang mungkin Pak, yang video Pak. Biar nggak saya yang menerangkan lah, dengar dari anaknya saja gitu Bapak Ibu ya. Tidak bisa di setel nggak videonya Pak. Yang next, yang Dava. Bukan yang ini, bukan. Next. Nah ini.
Saya tanyakan ada yang alasan lain nggak selain lupa. Ya. Masa kelas 1. Saya nggak tahu kalau kelas itu memiliki uang kas. Iya, karena wali kelasnya kan bukan saya gitu. Tapi mereka muncul satu ide, itu simple. Iya. Oke, bisa stop ya Pak Ikram? Iya. Oke, lanjut ke yang tadi Pak Ikram. Saya hanya memancing di situ dan ternyata banyak anak-anak yang simple untuk menyampul saja tidak bisa. Nah, alhamdulillah akhirnya belajar bersama. Semua menyampul dengan senang dan ternyata oh gini ya Bu nyampul nggak bisa. Udah besok kalau jadi bapak, insya Allah anaknya ada yang minta Pak disampul ke, lah bapak ora iso, apa sinau dewe gitu ya. Tanya ibumu gitu ya. Oke, iya selesai ya ini terakhir ya Pak. Oke, iya. Sudah selesai. Terima kasih. Itu satu materi yang ingin saya sampaikan dan berbagi. Kita belajar bersama, berbagi pengalaman bersama. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan semoga bermanfaat untuk sekolah nggih, Pak Bos. Dan tadi satu PR-nya bahwa budaya industri itu yang memang harus juga dilaksanakan di tempat praktek khusus untuk SMK Muhammadiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jika ada salah tindakan, saya juga mohon maaf. Untuk selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Pak Ali yaitu pada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh, enggak apa-apa. Ya, iya mau potong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Kota Pekalongan, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk meluangkan waktu ya. Saya kebagian untuk materi yang ketiga ini, materi penutup. Setelah tadi 2 materi yang sangat jelas sudah dipaparkan oleh Pak Ikram dengan Bu Rini. Yang pertama yaitu tentang apa tadi? Disiplin positif. Yang kedua, keyakinan kelas. Memang dua hal ini saling berkaitan dan satunya penutup dari saya nanti. Saya tidak panjang lebar, hanya melengkapi saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ikram dengan Bu Rini terkait dengan disiplin positif. Kalau kita melihat kalimat saja kata disiplin positif, kalau si disiplin sudah pasti positif gitu kan ya. Tapi kalau ada sekarang yang digaungkan itu disiplin positif. Kalau disiplin konvensional tradisional itu apa? Bu Nurul mungkin tadi disiplin positif itu apa tadi? Yang Bu Nurul tangkap dari paparan Pak Ikram. Secara apa bahasa Bu Nurul saja? Disiplin positif itu apa? Iya. Kebiasaan yang positif. Iya,
Terus mungkin Pak Sulis apa? Disiplin positif itu apa? Adalah kalau dalam bahasa agama itu akhlak. Akhlak gitu ya. Kebiasaan yang sesuai dengan aturan dan dilakukan dengan terus-menerus dan mudah. Iya. Satu pertanyaan. Bila kita menghadapi anak yang terlambat sudah lebih dari 2 kali, untuk mendisiplinkan anak itu akan seperti apa? Pak Puji, monggo sharingnya. Kalau saya mencari tahu penyebabnya dulu. Iya. Kan karena mungkin jarak, itu juga punya solusi lain. Karena dulu juga pernah ada anak tidak bisa datang ke sekolah tepat waktu karena harus diantar orang tuanya karena sepedanya kena rok terus patah lah. Itu juga mungkin butuh tidak sekedar motivasi saja karena itu juga penyelesaian istilahnya mungkin ada goncengan dengan temannya itu kan juga bisa. Jadi cari penyebabnya dulu. Iya. Di antaranya itu ya. Ada yang namanya disiplin dalam arti konvensional tradisional dulu. Kalau kita disiplin itu identik dengan sebuah apa? Hukuman ya. Hukuman itu kan bisa berupa fisik, bisa berupa kata-kata yang keras, itu sudah sebuah hukuman. Jadi disiplin konvensional. Penghargaan pun ya, kita memberikan penghargaan ke anak itu bisa jadi sebuah hukuman loh ya. Karena apa? Anak itu akan terpancing untuk melakukan hal positif ketika ada ribut toh. Gitu. Awas, hati-hati membedakan antara penghargaan dan sebuah itu. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin untuk mendisiplinkan anak itu biar berangkat dari anaknya sendiri. Bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya itu? Dengan bantuan kolaborasi dengan guru, bisa guru BK, wali kelas, atau guru mata pelajaran dan sebagainya. Lah, salah satunya itu dengan nanti yang akan saya sampaikan itu dengan melakukan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Untuk yang pertama dulu kita harus harus mengenal dulu posisi kita itu di mana. Ketika kita akan melakukan disiplin positif melalui restitusi, ada beberapa. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 5 posisi kontrol kita. Yang kita sadari selama ini ada 5 posisi kontrol. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kowe nang opo le kok melakukan seperti ini gitu ya. Kok kowe kan salah. Ini lho merugikan temanmu. Itulah posisi pembuat orang merasa bersalah. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contoh, ayo kerjakan. Itu kalimat ayo itu sudah memosisikan kita sebagai teman sebenarnya itu. Posisi kontrol itu sebagai teman dengan kata ayo saja itu. Jadi ayo kerjakan bareng-bareng. Ayo dengan mungkin menepuk pundaknya ya. Kita itu sebagai posisi teman itu. Yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Sebab kita kan biasanya kadang ya kalau saya sendiri lebih cenderung ke situ, bukan itu. Terus manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusinya. Artinya apa? Kita mengajarkan mereka itu menjadi manajer. Manajer buat dirinya sendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah di situ. Bukan kita posisi manajer, ayo ini, lakukan ini. Tidak seperti itu. Next, Pak. Lah, kita mengenal yang namanya segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini dikenalkan oleh Gosen tahun 2020 atau berapa. Ini untuk strategi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yaitu yang pertama, nanti ada 3 langkah, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Next.
Nah, segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Nah, ketika kita misalkan ya, secara garis besarnya ini, ada anak yang melanggar. Misalkan di dalam satu kelas saya, keluar, mungkin yang dihadapi Pak Muhajirin kemarin ya, keluar ke toilet tapi lebih dari 10 menit atau berapa menit lah. Bahkan tanpa kembali, ada terjadi seperti itu yang kita hadapi kemarin. Lah, langkah-langkah untuk menggunakan segitiga restitusi itu, yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah, yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tapi ada sambungannya itu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lah, kalimat-kalimat itu, pernah nggak Bapak Ibu lakukan seperti itu? Pak Sulis, BK kalau ini sering mesti. Ya, aku ya tahu salah kok ya wele. Tapi, ya kan seperti itu. Pernah Pak Sulis ya, secara tidak sadar itu melakukan itu Pak Sulis. Itu namanya menstabilkan identitas. Bu Nurul pernah mesti ya. Itu. Berbuat salah itu kalimatnya tidak apa-apa gitu. Tapi ada sambungannya. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini lanjutannya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Tuh. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Bapak Ibu setuju tidak dengan kalimat seperti ini? Setiap tindakan, baik positif atau negatif, setiap anak itu mempunyai tujuan dan alasan. Setuju tidak Bapak Ibu? Tindakan positif atau negatif setiap anak itu mempunyai tujuan dan alasan. Alasannya itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan diri yang seperti yang disampaikan Bu Rini itu. Anak kok bolos, kebutuhan diri ini apa? Orang puas dengan dunia bermainnya. Maka lari kemana? Itu kan tadi itu seperti itu. Hubungannya seperti itu. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang terakhir ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Contoh, setelah kalimatnya seperti ini. Setelah kamu membuat kesalahan, meninggalkan kelas, mata pelajaran kimia, apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan kamu tadi? Nah, itulah kalimat-kalimat itu yang namanya untuk menanyakan keyakinannya di situ. Apakah kamu siap berubah, memperbaiki apa yang kamu? Ketika anak misalkan menjatuhkan pulpen, kok dilalah rusak gitu ya, punya teman lah. Apa resikonya kamu akan mengganti? Lah, itulah keyakinannya di situ. Next, Bu. Ini ya, artinya apa? Untuk melakukan segitiga restitusi ini harus melibatkan beberapa pihak. Memang susah. Ya, Pak Sulis ya. Apalagi kita notabene SMK yang jurusan teknik gitu ya. Harus tegas. Tapi ketegasan kita dengan seperti itu bisa. Lah nanti kita konsep bareng. Kita bertiga di sini biar tidak hanya sebuah konsep belaka Bu ya, tapi ada imbas untuk ke sekolah nanti akan seperti apa. Imbasnya seperti apa? Dulu sekolah ramah anak itu ya dari sini. Muaranya dari sini. Bukan tanpa hukuman, bukan tanpa punishment, tapi dengan cara lain berikan mereka ketika anak melakukan sebuah pelanggaran biar berangkat dari siswa itu sendiri untuk berubah dan memperbaiki diri. Next. Ya, lanjut Bu ya. Lah, segitiga restitusi. Lah, sudah kami praktekkan kemarin Bu Rini ya. Tadi sudah dicontohkan, sudah sangat jelas di situ. Nah, ini dua anak yang ini memang kejadian nyata ini. Dua anak itu satu minta diantar pulang, tapi tidak mau pulang ke sekolah lagi. Motornya di stadion ternyata. Ini siswa kelas 10. Nah, kita coba untuk praktekkan seperti itu. Lanjut aja, Bu. Ya, Bu, next, Bu. Nah, ini menstabilkan identitas.
Cukup Bu ya? Sudah stop aja Bu. Ya. Ya. Stop Bu. Stop aja Bu. Nah, itu ya Bapak Ibu semuanya, intinya bagaimana disiplin positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi disiplin positif bisa dilakukan salah satunya melalui segitiga restitusi. Kita mau berangkat dari mana, berjalan dari mana dulu, kita bergerak dari mana dulu, mari kita tekadkan niat kita dulu. Kita satukan niat dulu bahwa bukan, sekali lagi, bukan melemahkan tata tertib kita. Tetapi untuk bisa tata tertib itu bisa mengena ke anak. Itu ya. Jadi disiplin positif segitiga restitusi tujuan utama adalah kemandirian anak. Kemandirian dalam menghandle dirinya sendiri, mengetahui kebutuhan sendiri, mengetahui kelebihan sendiri dan kelemahan diri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Hamid yang sudah menyampaikan tentang refleksi. Selanjutnya yaitu refleksi tanya jawab. Bapak Ibu guru akan bisa bertanya, terus kemudian nanti yang terakhir nanti materi tidak selesai nanti perwakilan dari guru untuk menyampaikan hasil evaluasi materi ini. Rasanya bagaimana untuk mengikuti kegiatan materi nanti yang kita selanjutnya yaitu pertanyaan ya pada Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Pak Ali. Pak Ikram. Jadi yang full yang merah itu tidak boleh salah tadi. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Terusannya apa Pak Ali? Ya jelas sedikit Pak. Ini Pak, berarti kan pertama itu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Lanjutannya kan validasi ini berarti. Itu kan langkah awalnya menstabilkan identitas. Bisa menggunakan kata-kata ini atau kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tetapi kamu harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu sudah berbuat. Mungkin seperti itu. Sampainya supaya kita menambahkan supaya kita itu tidak menyalahkan anak tersebut. Saya itu Refleksi ini berjalan juga. Jadi kalau itu kalimat ditunjukkan ke orang-orang putih langsung. Kenapa? SOP itu dilakukan supaya tidak salah. Namanya supaya ini ketemu, itu penggerak mau dipakai. Supaya ini ketemu, bagaimana supaya kalimatnya itu tidak nyambung. Tetap yang namanya orang salah pasti akan menerima itu pasti. Akan tapi kalau saya yang kasih buku lepas aja sih. Bukan dia tuh awal apa pada noe. Nanti kan kelas mama. Itulah. Orang apa boleh sama ketemu mama ini. Karena lupa belajar dong. Yang seperti mana? Kalau di produktif itu ada yang namanya SOP yang harus Pak Lamu nanti ini dipertemukan. Kalau ini tidak pertemukan dengan kalimat itu best. Karena sepanjang saya ngamati ini hampir semuanya dilihat dari mata kasar pemahaman kasar, tabrakan kan perlu Pak. Tabrakan masih itu. Nah supaya ini tidak salah, tidak bagaimana kalimat yang tadi itu dijelaskan panjang. Dijadikan dengan yang namanya industri. Ya, terima kasih Pak. Terus kemudian ini yang kedua itu yang pada validasi tindakan yang salah.
itu ada kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu bahasa apa ya? Sarkasme. Melontrong kok itu. Sarkasme. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Kira-kira itu patut dilakukan dengan bahasa. Nah, itu sampel aja, Pak. Sebagai pendidik kok malah justru akan mendorong Pak, melegalkan ya. Seperti misalnya juga ada saya juga dulu merokok, saya akan memberikan membenarkan tindakan yang salah itu nanti. Ini ya kita hapus ya untuk tadi. Selanjutnya yaitu refleksi ya, permohonan perwakilan dari guru satu tentang tadi materi-materi itu kira-kira perasaannya seperti apa ya. Silakan perwakilan dari guru ini perwakilan selanjutnya itu dari Guru Putri yang akan dilakukan oleh Guru Cindy SPD ya. Tepuk tangan dulu ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena pada kegiatan hari ini tentunya ya dengan 3 materi. Yang pertama yaitu disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah restitusi. Ini sebuah pengetahuan baru juga untuk saya karena yang pertama tadi Pak Ali bilang apa sih bedanya disiplin yang konvensional dengan disiplin positif. Ternyata setelah saya sadari bahwa disiplin konvensional itu cenderung kita mendisiplinkan anak dengan hukuman. Nah, kalau disiplin positif itu kita mendisiplinkan anak dengan cara menyadarkannya. Nah, menyadarkannya bagaimana? Dengan kita mengidentifikasinya dengan tadi segitiga restitusi tadi, kita mengidentifikasi apa sih penyebab anak melakukan hal tersebut, apa karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, misalnya kasih sayangnya yang kurang atau kebebasannya yang kurang atau sebagaimana seperti itu. Kemudian itu saja sih dari saya. Boleh ditambahkan, Bu? Boleh. Dari saya mungkin Ada, oke. ya, jadi saya bisa membedakan, baru saya sadar apa bedanya disiplin positif dan disiplin yang konvensional. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya yaitu dari Putra yang diwakilkan oleh Bapak Tunso SPD. Silakan ya, kegiatan ini ya, kolaborasi, kemandirian, terus kemudian tanggung jawab. Silakan Pak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini untuk refleksi. Kalau dari kami ya, ini ibarat hujan di musim kemarau. Ya. Kering, ya. Ada hujan, ya. Ada air, terus tumbuh ilmu-ilmu baru. Saya rasa ini saya juga ada tambahan ilmu dari bapak-bapak ibu guru yang hebat, guru penggerak, ya, mulai dari disiplin positif kita ya yang tadinya setiap hari sebenarnya kita sudah melakukan, cuma kita belum tahu apa itu disiplin positif. Terus kita sudah juga melakukan disiplin yang konvensional. Selama ini saya rasa kita lebih banyak ke yang disiplin konvensional. Ya, jadi dengan adanya ini ya harapan kita semua, harapan sekolah ya, nanti kita bisa lebih baik dalam hal positif disiplin. Kebetulan juga ini kita juga dari siswaan ya ingin memperbaiki tentang kedisiplinan sekolah. Ya. Dengan adanya ilmu baru ini saya harapkan bisa
mengkorelasikan ya supaya kegiatan ya kedisiplinan di SMK Muhammadiyah itu lebih baik ya. Kita sudah kedisiplinan sudah sangat baik ya, di SMK Muhammadiyah, cuma kita memang butuh penyesuaian dengan perkembangan zaman ya. Perkembangan contohnya ini ya. Sebagai contoh tadi kita konvensional dulu oke. Sekarang kita menghukum anaknya tidak terima ya, kita kadang juga bisa menjadi salah ya. Itu maka dari itu dengan ilmu baru ini saya harapkan ya nanti kita bisa bersama-sama ya memperbaiki tentang disiplin positif ya, seperti itu. Dan mungkin kedepannya saya harapkan lebih banyak ya tentang guru-guru penggerak ini share seperti ini. Jadi kita yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Seperti itu. Ya. Berbagi praktek. Mungkin ya ini sangat baik dan mungkin ini nanti harapannya akan menjadi kebijakan universal. Ya, dari kegiatan teman-teman ini nanti mungkin kita jadikan satu ya. Mungkin nanti jadi kebijakan universal, yaitu kebijakan yang akan dikeluarkan oleh sekolah dengan anak-anak yang dikumpulkan tadi. Ya. Kamu sukanya apa, hukumannya apa ini ya. Kemudian dijadikan satu, nanti akan menjadi kebijakan universal yang sesuai dengan keinginan oleh siswa itu sendiri. Ya. Tadi saya juga sempat anak yang itu, guru ini siapa yang BO? Yang BO. Ya. Yang BO itu kan sering terlambat. Ternyata setelah dikonsultasi, ya, setelah ditanya, ternyata dia ya, kebutuhan dasarnya dia tidak tercukupi. Ya, dia saya bayangkan saja, kok kita sebagai seorang orang tua saja Pak ya, ditinggal bapaknya dari SD, terus dia masih berjuang di sini sekolah, di Rambut terlambat, yang nyari ikan itu sungguh sangat luar biasa. Ya, itu juga seharusnya jadi motivasi oleh teman-teman yang lain. Ya, dengan adanya positif ini, anak-anak itu permasalahannya itu mungkin terkontrol. Permasalahannya itu kita tanya, kamu kenapa? Mungkin kita nanti bisa kolaborasi dengan guru BK, dengan guru penggerak, dengan teman-teman yang lain. Harapannya apa? Satu, supaya disiplin positif itu lebih baik. Ya, sekolah kita akan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir itu di situ kebijakan universal yang sesuai dengan anak-anak itu tadi. Ya. Yang kebutuhan dasarnya. Ya. Kita tidak menjadi seorang penghukum. Ya, misalkan kamu seperti ini, tapi kita nanti jadi pemimpin. Mungkin seperti itu Bu Rini ya. Yeah. Dari teman-teman yang mengucapkan banyak terima kasih atas ilmunya yang saya rasa ini daging semua. Ilmunya daging semua, bahkan saya mencatat banyak sekali di sini. Daging semua, saya ibaratkan seperti itu hujan di bulan di musim kemarau. Ya. Kita kekeringan, ya, ada ilmu seperti ini, ada tumbuh-tumbuh. Harapannya kan ada tumbuh-tumbuh. Ya, ilmu-ilmu yang bagus seperti itu. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Saya sangat mengapresiasi, terima kasih ilmu yang sudah Bapak Ibu berikan, Pak Ikram, Bu Rini dan Pak Ali. Saya ucapkan terima kasih mewakili teman-teman. Saya Ri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pantun ya. Silakan yang mau berpantun. Bu Rini silakan pantun. Siapa yang mau berpantun? Ini sangat luar biasa ya. Pagi hari ini rasanya cakep. Materi modul 1.4 budaya kota. Cakep. Kedisiplinan SMK Muhammadiyah semakin oke. Cakep. Kita gerakan seperti hujan di saat kemarau. Yang saya hormati, turun alam, cukup sekian dan terima kasih.
banyak ya. Nanti materi saya share di grup ya, di pengumuman bersama dokumentasi sama data lagi. Ya, ini sebagai manfaat untuk pembelajaran. Mari kita tutup dengan membaca kita tutup dengan berdoa kesempatan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.